Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku semuanya. Ini pertemuan yang pertama dengan saya, Bapak Mahfud Effendi, guru bahasa Inggris di MTSN di Tulungagung. Di kesempatan yang pertama ini, di kegiatan Matsama ini spesial. Kenapa spesial? Karena biasanya Matsama itu dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Kalau ini materinya itu dilaksanakan secara online. Ya, memang hari-hari ini kita tidak bisa bertemu secara langsung karena kita menghindari adanya penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak yang berbahagia, di duduknya dipaskan dulu, dienakkan dulu sambil mengikuti materi secara online yang akan Bapak sampaikan, Bapak pandu, dan suatu saat kita akan bertemu dan kita coba berbincang secara langsung. Anak-anakku yang berbahagia, di kesempatan ini Pak Mahfud akan menyampaikan tentang pembelajaran abad 21. Anak-anak, tahukah anak-anakku sebenarnya abad 21 itu abad yang bagaimana atau kapan? Betul, ya. Ada yang bilang bahwa abad 21 itu setelah tahun 2000 kemudian ke atas adalah abad 21. Sebelumnya adalah abad 20 ya. Itu sudah betul. Nah, kenapa ini perlu disampaikan pembelajaran abad 21? Karena memang ada sesuatu yang sangat-sangat berbeda antara abad 20 dan abad 21. Saya ambil contoh sederhana. Dulu ketika saya masih kecil, karena saya memang lahirnya di abad 20 ya. Jadi kalau masih kecil biasa bermain dengan telepon-teleponan. Tapi jangan bayangkan teleponnya seperti saat ini. Teleponnya itu pakai tali, pakai kotak. Nah, kalau sekarang baru lahir pun anak-anak ibaratnya sudah pegang HP. Anak layar cepat pun bahasanya sudah bisa telepon. Itu sekarang, itulah abad 21. Maka karakter-karakter yang berbeda ini harus kita pelajari. Termasuk juga anak-anak bisa membedakan. Dulu ketika kita punya banyak uang, jutaan, bahkan miliaran, kalau mau beli rujak atau membeli nasi pecel, kita biasanya harus keluar rumah. Repotnya nggak pas hujan-hujan. Nah, saat ini tidak perlu kemana-mana, cukup dari kamar, pegang handphone, ketik nasi pecel, sudah pecelnya datang. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan kita, bagaimana pembelajaran abad 21 ini betul-betul nanti bisa kita kuasai sehingga kemampuan kita betul-betul bisa mengalahkan zamannya. Anak-anakku yang berbahagia, di Matsama Daring 2020 ini kita bekerjasama dengan seluruh Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan materi secara online. Mudah-mudahan anak-anak bisa menikmatinya dan bisa menjadi bekal anak-anakku nanti ketika belajar di MTSN di Tulungagung, Madrasah Para Juara. Anak-anak yang bahagia, apa yang akan kita pelajari hari ini? Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran abad 21, kemudian keterampilan belajar di abad 21, tipe tipologi pembelajaran anak, kemudian terakhir adalah ciri-ciri tipe belajar. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kita mulai dari item yang pertama. Sebenarnya pembelajaran abad 21 sih seperti apa sih? Nah, pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad 21, yaitu anak-anaknya semuanya, agar mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terkini, utamanya dalam bidang komunikasi yang telah masuk di seluruh elemen kehidupan, serta anak-anak mampu menguasai 4 keterampilan belajar. Anak-anak yang bahagia, tahukah Anda bahwa Anda itu adalah anak-anak yang lahir di abad 21, generasi Z, yaitu generasi yang memang lahir dan hidupnya itu berdampingan dengan teknologi. Maka kemudian pembelajaran ini pun juga harus disesuaikan dengan perkembangan sekarang ini, dengan teknologi. Nah, agar anak-anakku nanti bisa betul-betul menguasai pembelajaran di abad 21 ini, setidaknya anak-anak harus punya 4 keterampilan, punya skill yang harus Anda kuasai. Apa itu? Yang pertama, Anda harus mampu berkomunikasi. Orang berbicara itu berkomunikasi. Orang melambaikan tangan itu berkomunikasi. Orang pegang telepon, kemudian teleponnya ada berkomunikasi. Komunikasi ini sangat luas sekali. Bahkan ketika Anda menulis surat kepada temanmu, itu adalah komunikasi. Maka komunikasi ini luas sekali. Nah,
Pertanyaannya adalah mengapa kita harus berkomunikasi? Anak-anakku, kita punya ide, punya gagasan, punya cerita, punya angan-angan. Suatu saat kita ingin menyampaikan ide, gagasan, informasi kita itu kepada orang lain, maka kita harus mampu berkomunikasi. Sepintar apapun kita, kalau kita tidak mampu menyampaikan informasi, berita dengan komunikasi itu, maka akan terpendamlah kemampuan kita itu. Maka banyak orang yang cerdas, banyak orang yang pintar itu dengan menghasilkan banyak buku, menghasilkan banyak pidato, karena mereka mampu memberikan ide-idenya, sarannya, gagasannya pada orang lain dan orang lain bisa menerima itu. Contoh sederhana di Indonesia, orang yang kemampuan komunikasi yang bagus adalah presiden kita yang pertama. Tahukah Anda siapa? Betul, Presiden Soekarno. Kemampuan komunikasi yang luar biasa. Beliau mampu menguasai bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tidak hanya bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, banyak lagi bahasa-bahasa yang lainnya. Ada lagi juga presiden selanjutnya yang juga menguasai banyak bahasa dan mampu berkomunikasi. Siapa dia? Beliau berasal dari Jombang. Betul, dia adalah Gus Dur. Gus Dur adalah sosok orang yang mampu berkomunikasi dengan pihak manapun. Nah, ini harus diasah di abad 21 ini. Jadi kalau zaman dulu belum ada HP, zaman dulu belum ada kamus online, sekarang sudah ada, maka anak-anak tidak boleh kalah dengan presiden-presiden sebelumnya. Bisa ya? Oke, bisa ya. Baik. Nah, anak-anakku, keterampilan yang kedua yang Anda kuasai di abad 21 ini adalah Anda harus mampu berkolaborasi. Apa sih berkolaborasi? Baik. Sederhananya, kolaborasi adalah anak-anak bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau di film kita mengenal superhero ya, ada Superman, apalagi, oh ya, Batman, ada lagi Iron Man, ada lagi Spider-Man dan seterusnya. Mereka adalah super power, mereka adalah orang-orang super. Tetapi lihatlah di film-film terakhir mereka bekerja sama dengan satu dengan yang lain untuk mengalahkan kejahatan. Artinya apa? Sekuat apapun, secerdas apapun kita, kalau kita tidak mampu berkolaborasi, bekerjasama dengan orang lain, kemampuan kita sangat terbatas. Maka kemampuan berkolaborasi ini penting. Sepintar apapun komunikasi kita, sebanyak apapun ide-ide kita, tapi kalau kita tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain, bekerjasama dengan orang lain, maka kita akan kehabisan tenaga kita, sumber daya kita, ide kita, karena semua terkuras sendiri. Berbeda ketika kita nanti mampu bekerja sama dengan orang lain nambahi ide kita, orang lain menguatkan kita, orang lain membackup kita, itu yang akan menjadi luar biasa. Makanya di abad 21 ini kolaborasi itu menjadi sangat penting. Saya ambil contoh sederhana saja, anak-anakku, lihatlah bagaimana tembok di rumahmu itu antara semen, batu bata, kerikil, mereka berkolaborasi satu untuk menguatkan sebuah bangunan. So, kolaborasi is important. Now, my student, selanjutnya di abad 21 ini anak-anak harus juga bisa berpikir secara kritis. Apa itu kritis? Kritis itu mampu memahami situasi, fenomena, kejadian, dan memikirkannya. Mengapa begini, mengapa begitu? Kemudian akan muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya? Itu adalah berpikir kritis. Dan keterampilan yang keempat di abad 21 ini harus anak-anak kuasai adalah kreatif. Bagaimana dengan kreatif ini, berpikir kreatif ini, orang-orang bisa bertahan. Lihatlah Gojek, lihatlah Grab, lihatlah MLM yang lainnya. Mereka kreatif. Bagaimana ide kreatif ini bisa membuat mereka bertahan? Lihatlah Grab misalkan, bisa ambil contoh sederhana. Grab itu, pemilik Grab itu tidak punya warung, tidak punya restoran, tidak punya toko, tapi mereka bisa menjual makanan, mereka bisa menjual barang. Mereka tidak punya mobil sebanyak itu, tetapi mereka bisa menyewakan mobil ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Itu hanya dengan berpikir secara kreatif bagaimana mewujudkan sebuah perusahaan yang virtual, perusahaan online, sehingga semua orang itu terikat untuk masuk di situ. Itu berasal dari ide kreatif mereka. Bagaimana ikan goreng, bagaimana nasi pecel, bagaimana bakpia, lumpia tidak dijual secara langsung, tapi dijual secara online. Walaupun tidak punya toko, tidak punya bangunan, tapi mereka tetap bisa menjual.
Inilah ide-ide kreatif yang harus anak-anak pikir. Saya yakin anak-anak sekarang, Anda semuanya pasti punya ide kreatif yang lebih daripada itu. Baik, anak-anakku, jadi keterampilan belajar di abad 21 ini, kita memang harus mampu berkomunikasi secara baik dan benar, baik tulisan maupun multimedia. Nah, terkait dengan ini, saya mau menekankan anak-anakku, karena hari ini kita sering berkomunikasi lebih banyak lewat WA, Facebook, Instagram, atau media sosial yang lainnya. Tolong dijaga etikanya. Inilah yang harus anak-anak pelajari. Kalau menggunakan HP, menggunakan komputer, laptop, itu anak-anak sudah ahlinya. Tetapi bagaimana etika kita, sopan santun kita, tetap kita gunakan di situ. Jadi, berkomunikasi lewat WhatsApp, berkomunikasi lewat Instagram, atau yang lainnya, sama juga dengan berkomunikasi lewat tulisan seperti ini. Artinya, ketika jelek tulisan kita, ketika tidak sopan tulisan kita, itu mencerminkan pribadi kita. Maka anak-anakku, karena Anda nanti adalah warga Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tulungagung, Madrasah para juara, Anda harus sudah juara dalam berkomunikasi ini, termasuk dengan etikanya. Berkolaborasi, anak-anakku, nanti ketika anak-anak sudah masuk di MTSN 5 Tulungagung, ada banyak teman-temanmu yang lain yang berasal dari sekolah yang berbeda, dari MI, dari SDI, dari SD, dari negeri maupun swasta, dari berbagai lokasi, berbagai kecamatan, bahkan berbagai kabupaten. Nah, anak-anak nanti harus mampu untuk menyatu dengan mereka, bekerjasama dengan mereka. Anak-anak tidak boleh hidup sendiri, karena anak-anak akan bisa menjadi juara ketika anak-anak berkomunikasi dengan yang lain. Anak-anakku, kita juga harus bisa berpikir kritis. Anda nanti ketika berpikir kritis akan diuji dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai materi. Ada IPA, ada sains, gitu ya. Ada IPS, ada matematika. Kemampuan Anda nanti berpikir kritis nanti insya Allah akan diasah, akan diarahkan untuk bisa menjadi seorang penulis yang handal, karena nanti ada kegiatan pikir dan seterusnya. Dan yang terakhir, anak-anak juga harus kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang mungkin orang lain belum pernah menciptakan, atau menciptakan sesuatu yang sebenarnya orang lain sudah menggunakan, tapi Anda menggunakan rumus ATM, bukan kartu ATM, ATM. Amati yang sudah ada, tiru, kemudian modifikasi. Jadi ada suatu ide yang baru, ada suatu misalkan kaitannya dengan bagaimana anak-anak menciptakan model belajar, anak-anak amati yang sudah ada. Teman misalkan belajar kok pinter matematika, amati apa sebenarnya yang dia lakukan ketika belajar matematika, kemudian tiru. Kalau misalkan dia belajar matematika di malam hari jam 2 pagi sampai jam 5, amati itu. Setelah itu coba tiru, kemudian modifikasi itu bagaimana. Kok misalkan sampai tidak bisa bangun sampai jam 2 sampai jam 5, ya ditukar aja jamnya, jam 7 malam, 8, 9, 10 bisa. Itu namanya modifikasi. Itu adalah ide-ide kreatif dari anak-anak semuanya. Tidak harus murni baru, tapi Anda harus bisa menciptakan ide-ide yang kreatif. Sudah capek? Oke. Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, anak-anakku. Nah, ada tips sebenarnya dan trik belajar di abad 21 ini, anak-anakku. Nah, Anda harus melakukan hal-hal ini agar belajar Anda bisa menjadi maksimal. Oke, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, kenali tipe belajarmu. Setiap Anda itu adalah orang-orang yang luar biasa. Allah menciptakan Anda itu dengan kemampuan, dengan pemahaman, dengan potensi yang berbeda-beda. Dan semua tidak sama. Tapi harus Anda yakin bahwa semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Anda punya potensi, Anda punya bakat, Anda punya kemampuan. Itu harus Anda pahami itu. Maka Anda pasti bisa sukses. Nah, setelah Anda sudah mengenal dirimu itu, potensimu apa, maka Anda harus disiplin, gigih, dan tawakal. Mengapa harus disiplin? Iya, disiplin adalah bentuk kita berusaha. Setelah kita punya potensi, maka kita harus disiplin dengan potensi kita. Kalau kita misalkan punya kemampuan untuk menulis, kita disiplin untuk menulis. Dan gigih ketika tulisan dianggap jelek orang lain, jangan putus asa, tetap menulis. Dan terakhir adalah tawakal. Kita tetap mohon pada Allah bahwa apa yang kita mampu itu, apa yang kita punya harus kita kembangkan, dan harapannya kita bermohon pada Allah mudah-mudahan ini akan menjadi bekal hidup kita. Nah, trik selanjutnya adalah Anda harus menentukan strategi. Ketika Anda sudah tahu
potensimu apa, kemudian Anda disiplin untuk menjaganya potensi tersebut, kemudian Anda harus bisa menentukan strategimu. Setiap orang punya strategi, punya cara, punya metode untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ada orang itu yang ingin matematikanya bagus, mereka kursus di sebuah tempat, itu boleh. Ada yang ingin matematikanya bagus, mereka belajar kelompok, itu juga bisa. Atau misalkan potensi Anda di bahasa Inggris misalkan, untuk bisa sukses bahasa Inggris Anda download komik tapi yang berbahasa Inggris, terjemahkan, lihat materinya, terjemahkan. Atau Anda mendengarkan musik dalam bahasa Inggris, Anda bisa menerjemahkan, memahaminya. Atau Anda mencari buku-buku yang berbahasa Inggris, memahami materi. Terserah. Itu tergantung strategi anak-anak, tentu untuk sesuai dengan minatmu. Dan yang terakhir untuk triknya, Anda harus berada di lingkungan yang positif. Anak-anakku, hari ini tantangan terbesarnya adalah anak-anak itu berada di lingkungan yang tidak pasti. Tidak pasti itu ada lingkungan yang bisa mendukung potensimu atau justru malah menghapuskan potensimu. Maka anak-anak harus bisa mengenali siapa orang-orang di sekitarmu. Ketika ada orang-orang, teman-teman di sekitarmu yang mendukungmu untuk menjadi baik, itu berarti adalah teman-teman. Kalau ada orang-orang di sekitarmu yang menjatuhkanmu, tidak mendukungmu, mengajakmu lalai dari tujuanmu, dari belajarmu, itu adalah teman-teman yang harus Anda tinggalkan atau Anda jaga jaraknya. Kenapa? Karena ketika Anda berada di lingkungan tersebut, maka kalian tidak akan bisa berhasil. Ingat, mbah kita, bapak kita, mbok kita sudah sering berkata, galangan kalah karo golongan. Sepintar apapun Anda, sebaik apa potensimu, tapi kalau teman-temanmu tidak sebaik itu, mustahil kamu bisa akan sukses. Kenapa? Karena kalah karena golongan. Kenapa? Karena waktunya belajar, karena teman-teman dulan, kamu diajak dulan. Waktunya untuk mengerjakan tugas, teman-teman mainan layangan, kamu diajak mainan layangan. Itulah galangan. Maka walaupun itulah golongan. Jadi walaupun kamu punya potensi bagus, tapi kalau lingkungan sekitar tidak bagus, maka kamu juga tidak akan bagus. Maka kamu harus berada di lingkungan yang positif. Oke, baik anak-anakku. Nah, terkait ini, anak-anak mungkin kenal berbagai teman-temanmu yang punya karakter yang berbeda-beda. Tadi sudah saya katakan bahwa tidak ada anak yang bodoh di sini. Semuanya anak punya pintar, punya kemampuan. Karena setiap anak punya modalitas belajar atau tipologi belajar istilahnya di sini. Nah, apa model-modelnya, apa tipologinya? Setidaknya saya memperkenalkan 3. Sebenarnya banyak ada 9-an atau 11-an ya. Saya memperkenalkan 3 saja. Ini namanya kecerdasan atau istilahnya orang multiple intelligence. Saya memperkenalkan 3 saja. Jadi anak-anak itu akan bisa belajar kalau dia kenal modalitas belajar atau modal dia untuk belajar itu apa sih potensinya, apa sih kecenderungannya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tipe anak visual. Mungkin anak-anak pernah lihat itu, anak-anak itu suka nonton film. Dengan nonton film dia banyak ilmu. Itu ada anak-anak yang sukanya mendengarkan radio, ada anak sukanya jalan kemari, gerakan ke sana kemari. Ini karena dipengaruhi oleh tipe belajar ini atau modalitas belajar. Maka setidaknya ada 3 jenis tipe belajar. Yang pertama adalah visual, auditorial, ketiga adalah kinestetik atau disingkat dengan VAK, visual, auditorial, dan kinestetik. Karena tipe belajar adalah cara seseorang untuk menemukan cara ternyaman sesuai dengan kemampuannya untuk menyerap pemahaman dari sesuai yang mereka pelajari. Ada 3, tadi sudah saya sebutkan, VAK itu visual, auditorial, dan kinestetik. Anda harus tahu itu. Nanti di MTSN 5 biasanya kita mengadakan tes untuk itu sehingga anak-anak tahu betul, oh saya ini tipologi anak visual, saya itu adalah tipologi anak auditor, saya itu adalah tipologi anak-anak kinestetik. Oke, nah kita kenal satu persatu, ya. Yang pertama, tipologi anak belajar visual. Kalau Anda tahu ada temanmu atau kamu sendiri, biasanya ngomongnya cepet, biasanya seneng ngomong. Kalau membaca biasanya suka yang buku-buku yang berwarna-warni, ada tulisannya tebal, ada tipisnya. Kemudian seneng nyatet, licek, rinci sekali. Pokoknya setiap perkataan boleh dicatat itu. Kemungkinan anak-anak adalah tipologi visual. Yaitu mereka yang belajar sesuatu dengan cara melihat dan mengamati dengan baik sehingga diperoleh pemahaman yang maksimal. Si anak-anak tipologi ini lebih suka untuk melihat, nonton filmnya, pelajari materinya,
daripada mendengarkan. Jadi mereka suka kalau ada tulisannya, kalau nulis itu di bukunya biasanya di atas stabilo ada warna merah, warna hijau. Tujuannya apa? Ini ada penekanan. Anak-anak ada anak-anak tipologi visual. Maka kalau ada anak-anak nanti tipologi visual, maka sampai nanti punya pola pembelajaran yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, anak-anak itu ada tipologi anak itu yang belajar auditorial. Auditori sebenarnya audio, jadi suara. Jadi kalau Anda, anak-anakku atau temanmu itu misalkan lebih senang kok diskusi, ngomong, mendengarkan. Kalau menghafal cepat biasanya ada orang ngomong itu kamu bisa menirukan, cepat sekali. Gurunya ngomong bisa menirukan apa yang diomongkan. Kemudian gak suka musik, kalau belajar itu kalau nggak pakai musik nggak demen misalnya. Kemungkinan besar anak-anak itu adalah tipologi auditorial. Artinya kemampuan untuk belajar itu nyaman dengan menggunakan auditori, telinga ini. Maka ketika ada anak-anak tipe belajar auditorial itu adalah anak-anak ini cenderung untuk lebih suka mendengarkan ceramahnya dari gurunya, suka berdiskusi dan seterusnya. Nah, karena anak-anak ini lebih senang untuk menerima pelajaran dengan cara mendengar daripada membaca atau melihat tayangan. Itu mungkin Anda. Dan yang terakhir, tipe belajar kinestetik. Anak-anak ini biasanya tipologi ini adalah suka permainan. Biasanya gerak terus, banyak gerakan fisik, kemudian tubuhnya juga ikut bergerak. Kalau belajar nulis itu ya nulis, kadang kaki sambil uti, kaki gerak-gerak, kadang sambil gerak begini, kadang kalau baca sambil begini, gerakan tangannya gitu ya. Kemudian kalau mau menghafal itu susah, kalau duduk diam susah. Terus melaku jalan, jalan. Itu tipologi anak-anak kinestetik. Nah, mereka adalah seorang anak yang tidak tahan untuk duduk diam selama berjam-jam. Mereka senang beraktivitas dan bereksplorasi. Nah, bagaimana Pak kalau nanti di MTSN 5 nanti digabungkan antara visual, auditori sama kinestetik? Insya Allah tidak. Di madrasah kita ini anak-anak dibedakan. Ini anak-anak tipologi visual, anak-anak auditori, anak-anak kinestetik. Dengan demikian, jadi nanti anak-anak yang kinestetik akan banyak kegiatan aktivitasnya, tidak berdiskusi tapi praktek, melakukan. Dengan demikian, Anda belajar lebih nyaman. Kalau ada anak-anak visual, lebih banyak melihat, kemudian memperhatikan. Kemudian kalau anak-anak auditori untuk dia mendengarkan informasi. Dengan demikian anak-anakku nanti tidak terganggu, bisa nyaman karena dengan duduk atau satu kelas dengan teman-teman yang memang punya modalitas belajar yang sama. Gitu. Selanjutnya anak-anakku. Nah, bagaimana kemudian kalau sudah tahu saya ini adalah visual, saya itu adalah kinestetik, saya itu adalah auditori. Maka kemudian anak-anak harus tahu bagaimana strategi pembelajarannya. Maka yang pertama yang Anda pahami adalah Anda itu harus variatif dalam proses pembelajaran. Ya kalau Anda misalkan visual, sekali lihat film, sekali menulis dengan tulisan yang stabilo, sekali kemudian membaca buku yang berwarna-warni, yang membuat Anda itu paham dengan materinya. Harus variatif, yaitu menggunakan beragam sumber teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya harus ada proyek. Anda harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan ini. Proyek ini arahnya pada anak-anak yang memang lebih banyak berpikir, bergerak dan melakukan, yaitu fokus pada pemecahan masalah, pendidikan dan investigasi mandiri. Dan terakhir adalah kolaboratif. Dan sudah saya sampaikan, kolaboratif anak-anak harus mampu untuk bekerjasama dengan yang lain. Kemampuan kita sangat terbatas, maka kita harus belajar dengan orang lain lagi. Selanjutnya anak-anakku, ini keterampilan esensial siswa di abad ke-21. Anak-anak harus terampil mematuhi perintah Allah dan berakhlak mulia. Ini yang paling utama. Tak sepintar apapun, secerdas apapun, kalau Anda tidak terampil mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, percuma. Maka this is the first one, the most important ya. Kemudian Anda harus terampil dengan teknologi. Anak-anak, pembelajaran kita nanti depannya masih online ya, masih daring. Di madrasah kita nanti biasa menggunakan kelas-kelas online, kita biasa menggunakan Google Classroom, kita biasa menggunakan online classroom, kita biasa menggunakan e-learning. Maka anak-anak, saya yakin anak-anak sudah terbiasa dengan ini, handphone ya, dan nanti anak-anak bisa digunakan untuk proses pembelajaran, termasuk juga laptop dan seterusnya. Karena kita anak-anak 21, keterampilan anak-anak semuanya adalah Anda harus mampu dan terampil untuk menggunakan teknologi maupun manajemen informasi. Termasuk sekarang ini kita juga sedang menggunakan teknologi. Nah, kemudian anak juga harus terampil belajar berpikir dan berinovasi. Tadi saya katakan
belajar, kenali diri Anda, strateginya apa, itu harus diterapkan. Termasuk Anda berpikir dan berinovasi, harus ada inovasi dari anak-anakku. Mungkin anak-anakku nanti, saya yakin anak nanti akan lebih baik daripada bapak ibuku dalam menggunakan teknologi, dan mungkin anak nanti akan menghasilkan sesuatu kreatif dan berinovasi. Anak-anak juga harus terampil hidup, berkarir, sosial, dan kesadaran global. Kebanyakan anak-anak sekarang itu cenderung malas untuk bergerak, cenderung hanya dengan gadgetnya. Anak-anak harus terampil hidup, berkarir, dan sosial dalam bentuk berkomunikasi dengan yang lainnya, bergerak dan seterusnya, sehingga anak-anak nanti betul-betul imbang antara otaknya, kemampuan IT-nya, termasuk juga gerakan fisiknya. Sepintar apapun kalau gerakan fisiknya tidak bagus, tidak sehat, juga percuma. Nah, inilah menjadi fondasi akademik di abad 21. Nah, selain itu anak-anak harus memenuhi standar pengujian, standar pembelajaran, proses belajar, dan lingkungan dan proses belajar. Insya Allah kita nanti akan berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk anak-anak semuanya. Anak-anakku, terakhir pesan dari Pak Mahfud, anak-anakku harus sekali lagi memahami dirimu siapa. Kenali dirimu siapa, maka kamu akan kenal Tuhan. Maka kamu akan kenal Allah. Kenali potensimu, maka kamu akan belajar lebih mudah. Karena Anda tahu kelemahan dan kelebihanmu. Karena Anda tahu kelemahan dan kelebihanmu, Anda harus mampu berkomunikasi dengan orang lain. Anda harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Anda harus kreatif, dan Anda harus kritis terhadap segala sesuatu. Dan paling akhir adalah anak-anakku, hari ini COVID-19 belum selesai. Pembelajaran online masih berlangsung. Yakinkan bahwa anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga kebersihan, jaga kesehatan, sehingga nanti kita tidak hanya cerdas di otaknya, hatinya, fisiknya juga demikian. Mudah-mudahan masa ini membawa ilmu baru bagi anak-anak semuanya. Selamat bergabung di MTSN 5 Tulungagung, Madrasah Para Juara, dan anak-anak adalah salah satunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.